kasus sebesar ini itu tidak mungkin berjalan secara otonom, pasti sendirian, nggak bisa. Oke, nggak mungkin. Yang kedua, saya juga ingin mengulang lagi bahwa beresan mafia itu bukan soal teknis, bukan soal hukum, tapi soal kelurusan pemimpin negara. Yang ketiga, saya pengen ngajak teman-teman berenung nih. Saya ingin mengulang pertanyaan, ini negara apa? Ini bangsa mau kemana gitu? Karena korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Tapi harus dengan tindakan-tindakan nyata. Terima kasih. Ini mudah untuk dibongkar. Di dalam ketentuan Undang-Undang BUMN itu, semua proses harus taat ADART. Itu ketentuan Undang-Undang BUMN. Kalau kita telusuri apakah apa yang diperintahkan di ADART itu dilaksanakan atau tidak, akan ketemu tuh siapa pelaku, siapa biang, siapa yang kemudian tahu informasi dan segala macamnya. Tinggal urusan aparat penegak hukum yang kata beliau, ada niat atau tidak, ya. Ada kelurusan atau tidak dalam menyelenggarakan negara. Kalau kita bongkar akan terlihat. Jangan fokus ke Ahok. Kalau Ahok pun tinggi suaranya, biarkan saja. Jangan terlihat kesan yang timbul adalah mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi substansi tidak dikejar. Kasus korupsi ini ya mestinya harus dituntaskan. Oke, Anda nggak yakin berarti ya? Karena harus dituntaskan dengan beberapa tadi, misalnya naikkan lifting itu supaya kita tidak import crude, pemanfaatan biofuel. Bukan kasus korupsi kan kasus hukum ya Pak, nggak ada kaitan dengan teknis. Maksud saya begini, betul. Jadi itu secara teknisnya itu juga harus. Anda kan lama di Dewan Energi Nasional. Anda meyakini nggak kalau kasus ini akan tuntas? Saya yakin kasus ini akan tuntas. Baik, makasih. Saran kepada Pak Ahok, Pak Ahok, dengarkanlah harapan dari orang-orang yang selama ini sudah percaya pada Anda. Ya, Anda itu bisa punya peran yang sangat besar dalam menuntaskan atau mengembangkan pembongkaran korupsi mega di Pertamina ini. Kalau Anda bersedia untuk menyampaikan kepada pihak yang berwenang informasi-informasi yang dapat membantu pihak kejaksaan untuk menyelidiki apa yang sebetulnya terjadi. Anda sudah menunjukkan bahwa saat ini diperlukan apa dia sebut harimau sesungguhnya, bukan harimau sirkus. Orang tuh harus dengan berani menyampaikan informasi-informasi tanpa rasa takut, karena ini akan membantu kita semua untuk memahami kejahatan di Pertamina tersebut, ya. Jadi sampaikan saja, saya tahu bahwa ini berisiko, saya tahu bahwa Pak Ahok mungkin akan terancam kali jiwanya, tapi ya sampaikan saja apa yang sudah diketahui. Pertanyaan dari Mas Sudirman, ini negara apa gitu ya? Saya juga nggak tahu Mas Sudirman, sebab kita ini melihat ya, di Republik ini para koruptor terkadang jauh lebih mulia dibandingkan pada kritikus politik gitu. Para koruptor dihukum ringan, balik dari penjara, bisa jadi pejabat lagi. Di beberapa pilkada mereka terpilih kembali yang menjadi anggota DPR. Bung Aiman kadang-kadang manggil juga datang di forum ini untuk berbicara begitu ya. Dan umumnya yang mereka tidak mau pernah satu panggung dengan mereka. Iya, saya udah sampaikan itu kepada Bung Aiman. Kadang-kadang lepas juga, karena tiba-tiba sorenya baru dikasih informasi narsumnya ini. Nah itulah Republik kita ini. Sementara para kritikus seperti Bung Ferry tiap hari dibully, ya, sedikit salah kutip ngomong, ya bisa jadi persoalan, akan dibawa ke polisi dengan cepat memprosesnya dan sebagainya, dan secara ekonomi lemah, backup politik juga lemah. Ini Republik kita ini. Oleh karena itu nggak ada orang yang merasa bahwa korupsi itu sesuatu yang salah, karena dia bisa kembali ke posisi itu. 5 tahun berapa itu? Kan di pilkada kita yang sekarang itu beberapa dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena ada sebagian orang mantan napi yang belum deklarasi ikut lagi di pilkada dan lolos di KPU maupun